Sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra bi ahli kitab, ketika melewati sejumlah ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Ahli kitab itu adalah orang-orang kafir yang dimana sebenarnya mereka itu menguasai kitab-kitab suci, khususnya Injil dan Taurat, termasuk di dalamnya Zabur dan suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran wahyu yang tidak wajib kita ketahui, tapi itu diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka menguasai ilmu agama yang tertuang tertera dalam kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Kalau yang wajib kita ketahui kan cuma 5, ya cuma 4. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawudu wa Injilu ala Isa wa Furqanan ala, hanya Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Tapi yang diturunkan banyak. Nabi Ibrahim punya kitab suci, Nabi Sis punya kitab suci, Nabi Ayub, hampir semua rasul itu punya pedoman yang dijadikan sebagai tuntunan bagi umatnya, tapi tidak wajib kita tahu. Pada suatu hari Rasulullah melewati ahli kitab. Ahli kitab itu pada umumnya Madinah. Penduduk Madinah ini penduduk ahli kitab. Disebut ahli kitab karena pada umumnya kaum beragama orang Madinah. Berbeda dengan kaumnya Rasulullah yang Mekah. Kalau Mekah ini masyarakatnya masyarakat ateis, masyarakat yang anti Tuhan, tidak percaya dengan kekuatan Tuhan, percayanya kekuatan arca. Mereka ateis. Jadi cenderung tabiat, karakter dan cara hidupnya ini keras. Makanya jangan heran kalau melihat ada cerita, ada kisah sahabat Bilal itu ditindih oleh batu besar sampai hampir mati. Tapi kemudian ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebabnya hanya karena gara-gara ikut percaya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kasus seperti itu, mudah membunuh orang, bahkan bayi dan anak kecil biasa, menyia-nyiakan kaum wanita dan lain sebagainya. Berbeda sedikit, berbeda dengan kaum Madinah. Kaum Madinah ini ramah, santun, lembut, sehingga walaupun berseberangan dengan akidahnya Nabi Muhammad, walaupun juga terjadi peperangan, tapi santun. Nah, pada suatu hari Nabi melewati ahli kitab ini, orang-orang yang ahli ilmu. Lalu, kok beda ini? Ahli kitab hari ini kok khusyuk-khusyuk. Bahkan entah istilahnya puasa atau apa. Walhasil mereka tidak makan dan minum. Anggaplah puasa menurut cara mereka. Lalu kata Rasulullah, kenapa kalian kok beda dengan malakum? Kenapa kamu sekalian agak beda dengan hari-hari yang lain? Lalu jawab mereka, ya Muhammad, dan hari ini itu hari kemenangan para nabi dan rasul, hari kemenangan hak atas batil, kemenangannya kebenaran di atas kelaliman, keberhasilan panjatan doa para nabi dan kaum soleh pada umumnya didapatkan pada hari ini, yaitu tanggal 10 Muharram. Makanya kami puasa, kami nggak cangkruk seperti biasanya, kami bahkan bertapa hari ini. Kata Rasulullah, oh kalau begitu idzan nahnu ahaqqu minhum. Kalau begitu kami, saya dan para sahabat dan kamu sekalian wahai sahabatku lebih berhak
untuk ikut mensyukuri kemenangan para nabi dan rasul, lebih berhak untuk ikut mensyukuri keberhasilan doa dan permintaan ampun oleh para nabi dan rasul yang mereka dapatkan hari ini, yaitu hari Asyura 10 Muharram. Sehingga Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk puasa nanti kalau 10 Muharram Asyura poso, tapi wa fariquhu. Hadisnya wa fariquhu, tapi jangan persis, jangan madani wong kafir. Di sini Rasulullah mengambil pelajaran unsur-unsur kebenaran yang didapat dari orang kafir, tapi tidak membenarkan, tetapi menunjukkan jati diri, syakhsiyat ad-diniyah, jati diri agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Puasalah yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Kalau kamu memang mau puasa suroan, poso ini ojo sedina tok. Poso sak tanggal 9 kemarin puasa. Wah, kadung wis tak diliwat. Wingi wis kadung gak poso, iki wis nekat ya mergo diundang. Mergo diundang gak poso gak pantes. Poso. Nah, enggak apa-apa, disusuli besok puasa. Jadi supaya berbeda, nggak persis dengan amaliyahnya ahli kita. Pertama, jadi kita niat kalau kita puasa ataupun beramal soleh pada hari ini, maka kita niat pertama menjalankan perintah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama. Yang kedua, kita memanjatkan istighfar supaya kita kecipratan. Keberhasilan Nabi Nuh memanjatkan istighfar, Nabi Musa berhasil menggulingkan Fir'aun sehingga tenggelam, itu dengan juga membaca istighfar. Sayyidina wajaduna alaihi salam, Nabi Adam setelah dikeluarkan dari surga itu nyesek tak ampun, nyesek bukan dikeluarkan dari surga, bukan, menyesalnya itu tidak mendapat ridho dan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Buktinya apa? Buktinya istighfarnya Nabi Adam itu yang dikisahkan sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Istighfarnya Nabi Adam adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah Nabi Adam menyesal karena merasa tidak mendapat rahmat dan tidak dimaafkan oleh Allah, menangis menurut kitab Qisasul Anbiya tidak kurang dari 500 tahun beliau menangis, bersimpuh, bersila, sujud dan seterusnya 500 tahun. Setelah 500 tahun ternyata kemudian mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokahnya dari istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Nabi yang lain. Nabi Nuh, di sini ada istighfarnya Nabi Nuh, istighfarnya Nabi Yunus karena pegel. Ya, pegel. Seorang ulama ini kan nggak boleh gregetan, nggak boleh gregetan lagi tak tinggal lagi. Hadza alidu mumtirana, iki wis ondeme wis peteng, apa ondeme? Ini mendungnya sudah gelap ini. Wis sebentar lagi kamu hancur kamu. Wis tak ada wae 500 tahun sik pancet gak gelem percaya ae. Wis tak tinggal. Tinggal ke mana? Tak tinggal nang Kalimantan. Tak nulut wong dagang. Oleh Nabi Yunus ditinggal. Ternyata
inisiatif Nabi Yunus tidak dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Yunus dianggap orang yang melarikan diri dari tuannya. Akhirnya apa? Yaitu seperti yang tertera dalam kisah, akhirnya Nabi Yunus harus dilempar dari tumpangan kapal yang diikuti. Oh, iki gara-gara arek iki ae. Apa jenenge kapal iki goyang-goyang api kerem. Wis, saiki sing siji iki gua. Setelah Nabi Yunus dilempar ke laut, ternyata kapalnya nyaman, aman, sampai ke waktu itu di Laut Merah, yaitu laut yang mengitari antara Jeddah, Mesir, Yordan, sampai ke Jazirah Arab lah. Lautnya itu yang paling masuk ke wilayah kepulauan itu Laut Merah namanya. Nah, sehingga setelah Nabi Yunus dilempar ke laut, ditampani oleh ikan besar, ikan hiu, walhasil penduduk laut. Sehingga laula an kana minal musabbihin, andaikan Nabi Yunus dalam bertasbih, bertahlil dan bertahmid itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan tinggal di perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Tapi barokahnya Nabi Yunus istighfar Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Sungguh aku mengakui kesucian-Mu, dan aku berikrar bahwa sesungguh aku termasuk orang-orang yang mendolimi diri sendiri. Kesadaran akan kesalahan itulah yang membuat istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu. Lah, kita baca istighfarnya para nabi ini, kita baca termasuk istighfarnya baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah mengucurkan rahmat, maghfirah dan ampunan kepada kita, sebagaimana Allah mengucurkan dan merahmati para nabi dan rasul tersebut. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo kita mulai membaca istighfarat para nabi, para rasul, termasuk istighfarnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala man aslafuna as-salihun wa ala man sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.